Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi, baik, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran sosiologi ya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai struktur sosial. Jadi sebelum itu saya mau bertanya kepada anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Pak. Baik, kalau siap, saya absen dulu ya. Kalau saya sebut namanya, bilang hadir, angkat tangan. Ya. Siap. Siap. Ibnu, Hadir. Wahidin, Hadir. Fadel, Hadir. Laude Rizky, Hadir, Pak. Bagaskara, Hadir. Gustri Rantil. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, sudah. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu struktur sosial, di mana dalam struktur sosial ini kita akan mempelajari apa itu struktur sosial, bagaimana ciri-ciri struktur sosial, dan membedakan 5 bentuk-bentuk struktur sosial masyarakat. Nah, untuk pertama, saya langsung saja masuk ke materi. Jadi, untuk pertama-tama kita masuk ke pengertian atau apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan struktur sosial. Sebelum saya menjelaskan, mungkin adik-adik atau anak-anak ada yang pernah dengar apa itu struktur sosial atau ada yang paham apa itu struktur sosial? Saya, Pak. Oke, Bagas, silakan. Menurut pemahamanku, Pak, struktur sosial itu terdiri dari sistem-sistem sosial, di mana sistem sosial itu saling terikat satu sama lain, atau dengan kata lain dia terstruktur. Ada misalkan, Pak, di kelas ada yang namanya keti, ada yang namanya ketua kelas, ada yang namanya bendahara. Nah, itu semuanya terstruktur, Pak. Kalau ada satu yang hilang, berarti struktur itu pincang. Terima kasih, Pak. Jadi yang saya tangkap dari Nak Bagas ya, struktur sosial itu seperti kerangka begitu, susunan-susunan yang terstruktur seperti itu. Seperti tadi dicontohkan, kayak di dalam kelas ada ketua kelas, ada wakil ketua, bendahara, wali kelas dan sebagainya. Itu benar sudah menggambarkan struktur sosial. Tapi yang kita bahas di sini adalah struktur sosial, yaitu sosialnya. Sosial berarti luas. Yang dijelaskan oleh Bagas tadi adalah struktur kelas. Ya, itu bisa dibahas, bisa dibedakan, ya kan? Secara generalnya dengan secara khususnya. Yang kita bahas sekarang kan generalnya di dalam kehidupan sosial. Yang dijelaskan oleh Bagas itu khususnya dalam kelas, jadi bisa dibilang struktur kelas. Ya, tapi termasuk juga karena kan sosial itu kan sosial itu kan luas lagi. Sosial kan ada pemerintahan, lembaga, kelas, perkuliahan, dan itu masuk dalam struktur sosial ini. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian struktur sosial menurut beberapa ahli ya. Jadi yang pertama ada Solo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Ini juga salah satu tokoh sosiologi dari Indonesia, di mana beliau mendefinisikan bahwa struktur sosial sebagai jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial atau norma sosial, lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan sosial. Yang kedua, menurut para ahli tokoh yaitu Gerd C. Homans, beliau mendefinisikan bahwa struktur sosial sebagai rangkaian unsur-unsur yang memiliki hubungan erat dengan perilaku sosial dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada dari Talcott Parsons,
yang berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Ini sedikit singkat paling jelas ya yang menurut Albert Parson, yaitu keterkaitan antar manusia. Selanjutnya ada James Samuel Coleman melihat struktur sosial sebagai sebuah pola hubungan antar manusia, ya, antar manusia dan antar kelompok manusia. Selanjutnya ada William Komlung menekankan konsep struktur sosial pada pola perilaku individu dan kelompok, yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada dari Sejono Sukanto melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Nah, itu tadi beberapa contoh atau penjelasan dari apa itu struktur sosial menurut para ahli. Jadi saya harap anak-anak sekalian, setelah kalian mendengar pengertian atau definisi struktur sosial dari para ahli, saya harap anak-anak bisa menyimpulkan dan dapat menjelaskan secara menurut pribadi apa itu struktur sosial setelah mendengarkan beberapa definisi dari tokoh-tokoh tersebut. Ada yang bisa? Saya Pak, Bagus lagi, silakan. menurut dari penjelasan Bapak, saya bisa menarik kesimpulan bahwa struktur sosial merupakan sistem sosial di mana sistem sosial memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam anggotanya. Misalkan dalam pemerintahan ada pemerintah. Nah, pemerintah itu memiliki fungsi dan peran masing-masing. Kemudian di bawahnya ada dewan-dewan atau dewan perwakilan rakyat. Dia itu juga punya fungsi dan perannya masing-masing. Nah, kembali lagi dari penjelasan saya pertama Pak, jika ada satu saja yang kurang dalam struktur sosial, maka bisa saya katakan bahwa struktur sosial itu pincang karena tidak menjalankan fungsi dan perannya. Seperti itu Pak. Baik. Jadi yang bisa saya simpulkan dalam bentuk poin ya. Jadi struktur sosial itu adalah yang pertama ada kerangka ya. Kerangka tersusun, sistematis dan juga mempunyai peran masing-masing dalam strukturnya. Peran. Setiap strata ada perannya masing-masing. Baik, kita sudah selesai di pembahasan pengertian. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri struktur sosial ya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi ciri-ciri struktur sosial. Struktur sosial mengacu pada hubungan sosial yang pokok yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat dan memberikan batas-batas pada kegiatan yang mungkin dilakukan oleh organisasi dalam masyarakat. Nah, konsep sosial diterapkan pada kegiatan setiap totalitas seperti lembaga-lembaga, kelompok, dan proses sosial. Yang kedua, struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara individu pada saat tertentu. Oleh karena itu, struktur sosial dapat disebut sebagai aspek non-proses dari sistem sosial. Yang ketiga, ada struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian suatu masyarakat berhubungan dengan derajat dan susunan sosial masyarakat atau tingkatan-tingkatan kelas ya. Dan yang keempat, ada struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis dan memiliki kerangka yang membentuk suatu tatanan. Nah, dari ciri-ciri tersebut para sosiolog berpendapat bahwa struktur sosial merupakan tatanan yang memiliki dinamika tersendiri. Beberapa ahli memilih menempatkan struktur sosial masyarakat sebagai struktur yang stagnan, tetap dan selalu stabil dan selalu mencapai keseimbangan karena berjalannya fungsi yang terdapat dalam struktur sosial tersebut. Nah, adapun ciri-cirinya, ya, yang pertama, dalam struktur sosial terdapat masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi ada hubungan sama lain, ada interaksi di sana. Yang kedua, hubungan dalam struktur sosial dan masyarakat yang ada di dalamnya membentuk suatu hubungan kausalitas yang saling mempengaruhi satu sama lain.
Yang ketiga, dalam struktur sosial bekerja sistem sosial yang selalu mengupayakan terciptanya integrasi sosial. Yang keempat, meskipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai secara sempurna dalam suatu struktur sosial, namun secara perlahan struktur sosial itu akan tetap mengalami keseimbangan atau ekuilibrasi. Dan yang kelima, jika terjadi konflik dalam struktur sosial yang ada, maka dengan sendirinya sistem yang ada di dalamnya akan memulihkan kembali dirinya, sebab dalam pandangan strukturalisme fungsional, konflik sosial hanya pada bagian kulit terluar suatu struktur. Baik, kita sudah sampai di ciri-ciri struktur sosial. Sampai sini ada yang mau bertanya? Industri? Ada yang bertanya kan? Tidak, Pak. Kalau tidak mau bertanya, sudah paham atau bagaimana? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, mungkin materinya sampai di sini saja ya. Kita membahas bagaimana pengertian struktur, bagaimana ciri-ciri struktur ya. Untuk perbedaan struktur sosial, mungkin saya akan menjadikan tugas ya, tapi tugas kelompok. Berhubung di kelas ini bisa kita bagi 3 kelompok ya. Jadi kelompok pertama itu ada Ibnu dengan Bagas ya. Ada kelompok 2 ada Wahidi dengan Gustri. Kelompok 3 ada Fadel dengan juga Rizky ya, Fadel Rizky. Jadi mohon dicatat ya tugasnya, yaitu yang pertama sebutkan dan jelaskan perbedaan dalam struktur sosial. Ya. Yang kedua, sebutkan contoh struktur sosial yang kalian ketahui dan jelaskan apa struktur itu, contoh lembaga sosial, pemerintahan, ya, organisasi, kelompok-kelompok sosial. Ya. Silahkan cari. Sudah dipahami? 2 soal saja. 2 soal saja. Jadi untuk pembelajaran kali ini mengenai struktur sosial sampai di sini saja ya, karena mengingat juga waktu kalian ingin istirahat ya, saya keluar lebih cepat karena saya juga ada urusan. Jadi saya harap anak-anak bisa pahami materi kali ini dan juga dapat mengerjakan tugasnya dan dapat dipahami ya, tidak asal dikerja saja tapi juga dipahami, karena siapa tahu minggu depan ada kuis ya. Jadi siap-siap saja. Oke? Jadi untuk mengakhirinya, jadi untuk kali ini mohon maaf bila ada kesalahan ya, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.